MotoGP Brno Republik Ceko menjadi sirkuit spesial yang dinantikan oleh Valentino Rossi dan berjuang habis-habisan untuk podium. Di sisi lain, Dr. Xavier Mir semprot Marc Marquez karena tak mendengar arahannya dan terjadi operasi yang kedua kalinya. Dan tak kalah menarik untuk berita hari ini, adik Valentino Rossi yaitu Luca Marini siap bergabung dengan Pramac Ducati untuk musim MotoGP 2021 nanti. Assalamualaikum, halo sahabat kepo, langsung subscribe dan tekan tombol loncengnya juga bagi teman-teman yang ingin berita terupdate MotoGP. Apa kabar sahabat kepo? Semoga kita sehat selalu. Jaga kesehatan dan jaga kebersihan. Dan jangan lupa selalu memakai masker jika sahabat kepo mempunyai aktivitas di luar untuk menghindari dari ancaman virus corona. Seperti biasa, berita hari ini Mimin Kepo Sport Indonesia akan memberitahu sedikit informasi tentang rider yang paling fenomenal. Siapa lagi kalau bukan Valentino Rossi dan Marc Marquez. Dan di sisi lain juga ada berita seputaran tim Ducati. MotoGP seri ketiga sudah di depan mata. Tanggal 7 Agustus 2020, tepatnya di hari Jumat ini, sudah berlangsung latihan bebas pertama dan kedua atau disebut dengan FP1 FP2 di sirkuit Automotodrome Brno Republik Ceko. Dengan berlangsungnya MotoGP Brno Republik Ceko minggu ini, ada hal yang sangat menarik datang dari rider Monster Energy Yamaha, Valentino Rossi. Sepanjang berkarir di kelas primer balap motor Grand Prix, Valentino Rossi sejatinya telah meraih 199 podium dari 348 kali balapan. Dengan kata lain, jika seandainya Valentino Rossi mampu finish di posisi ketiga pada balapan di Republik Ceko Brno minggu ini, maka ia akan menjadi pembalap pertama yang meraih 200 podium di kelas primer. Kita juga bisa melihat pada usia Valentino Rossi yang sudah berumur 41 tahun. Tentu saja kita berpikir kalau Valentino Rossi sangat sulit untuk mendapatkan podium ketiga. Jangankan podium pertama, bahkan podium ketiga juga sangat sulit. Akan tetapi semua bayangan itu yang ada di benak dari sahabat kepo hancur lebur, karena Valentino Rossi sudah membuktikan kalau dia masih kompetitif. Valentino Rossi menghadiahkan juara ketiga pada fansnya di seluruh dunia, salah satunya Indonesia. Tidak hanya itu saja, balapan tersebut juga Valentino Rossi tampil sangat konsisten dan sangat apik, di mana dia bisa mempertahankan posisi kedua di MotoGP Andalusia. Akan tetapi pada final lap atau masuk ke final lap, dia disalip oleh rider Maverick Vinales atau rekan satu timnya. Tidak apa-apa juga kalau Valentino Rossi bisa meraih podium ketiga. So I wanna say ciao to all the people. I wanna give Peluang untuk Valentino Rossi untuk bisa mencapai podium 3 atau juara ketiga di sirkuit Brno Republik Ceko ini sejatinya terbilang sangat besar. Mengapa tidak? Pembalap berjuluk The Doctor itu memiliki kecocokan yang sangat baik di sirkuit tersebut. Saat ini Valentino Rossi memegang rekor sebagai pembalap yang paling banyak memenangkan balapan di Grand Prix Republik Ceko. Valentino Rossi telah meraih kemenangan sebanyak 5 kali
yaitu pada musim 2001, 2003, 2005, 2008, dan 2009. Di sisi lain juga, Valentino Rossi memiliki kenangan yang sangat indah di MotoGP Republik Ceko atau di sirkuit Brno ini. Sebab Valentino Rossi pertama kali memenangkan balapan motor Grand Prix adalah di sirkuit Automotodrome Brno, Republik Ceko. Kemenangan tersebut diraih Valentino Rossi pada musim balap tahun 1996, di mana Valentino Rossi masih berlaga di kelas 125 cc dan masih memperkuat Aprilia. Dan itu merupakan musim pertama Valentino Rossi sebagai pembalap motor Grand Prix. Pada saat itu Dr. Valentino Rossi masih berusia sangat muda, yaitu 17 tahun. Dan itulah mengapa Mimin Kepo Sport memberitahu kepada sahabat-sahabat Kepo semuanya atau kepada subscriber sahabat Kepo Sport Indonesia. Karena untuk MotoGP minggu ini seri ketiga di sirkuit Automotodrome sangat spesial bagi Valentino Rossi. Kita juga melihat Valentino Rossi sangat-sangat antusias menyambut MotoGP Brno kali ini dengan cara latihan yang sangat-sangat keras bersama anak-anak muridnya seperti Franco Morbidelli, Luca Marini, dan kawan-kawan. Kita juga bisa melihat Yamaha M1 dengan settingan yang berbeda memiliki kecocokan yang sangat the best untuk Valentino Rossi. Karena Valentino Rossi sendiri meminta dengan tegas pada tim Yamaha untuk merubah setup dari motor YZR M1 miliknya dengan tahun yang lalu. Akan tetapi hasil manis juga bisa didapat oleh Valentino Rossi dan membuat kru dan tim Yamaha semuanya terdiam. Karena dengan umur 41, Valentino Rossi masih sangat kompetitif. Di sisi lain, keadaan buruk tengah menimpa rider asal Spanyol, yaitu Marc Marquez. Kita sudah mengetahui bahwa Marc Marquez terjadi kecelakaan pada MotoGP perdana Jerez dan berakhir dengan operasi. Sehingga di MotoGP seri kedua atau di MotoGP Andalusia, Marc Marquez absen karena tidak siap untuk mengaspal di sirkuit tersebut. Pada hari Senin kemarin, tanggal 3 Agustus kita digemparkan dengan berita bahwa Marc Marquez kembali lagi dioperasi di luka atau di tangan yang sama, sehingga membuat tim Repsol Honda harus bergegas cepat untuk menggantikan posisi Marc Marquez di MotoGP Brno minggu ini dengan rider yang bernama Stefan Bradl yang bernomor 6 atau pembalap tes di tim Repsol Honda. Dalam keterangan resmi yang dilansir dari GP1, Dr. Xavier Mir yang menangani Marc Marquez mengatakan ada faktor beban yang berlebihan pada bekas operasi yang dijalani oleh Marc Marquez pada lengan kanannya. Hanya saja Dr. Xavier Mir menegaskan Marc Marquez selalu mendengarkan masukan tim medis terkait kondisi cederanya. Dia selalu mengikuti masukan tim medis dan apa yang dirasakan dalam tubuhnya. Sekarang kami harus menunggu 48 jam untuk memahami periode pemulihan yang dibutuhkan, kata dokter yang menangani Marc Marquez, yaitu Dr. Xavier Mir. Manajer tim Pramac Ducati, yaitu Bapak Francesco Guidotti, memberikan komentar soal rumor timnya yang berencana untuk mengontrak adik Valentino Rossi, yaitu Luca Marini sebagai pembalap di MotoGP musim 2021. Bapak
Francesco Guidotti pun mengaku memang menaruh ketertarikan pada adik tiri Valentino Rossi itu. Kita juga mengetahui kalau Luca Marini memang sangat tampil impresif di perdana Moto2 kemarin di sirkuit Jerez. Luca Marini mendapat posisi pertama atau keluar sebagai juara pertama. Di seri kedua juga dia membuahkan hasil dengan menggait juara kedua di MotoGP Andalusia. Hasil positif yang didapatkan oleh adik Valentino Rossi dalam dua balapan tersebut berhasil membawa ia menempati di papan atas klasemen sementara di Moto2 2020. Performa yang sangat-sangat impresif dan sangat-sangat best of the best Luca Marini pun membuat namanya mulai dikait-kaitkan dengan sejumlah tim-tim di MotoGP. Salah satu adalah tim Pramac Ducati. Tim Pramac Ducati disebut-sebut tertarik merekrut adik Valentino Rossi ini untuk menggantikan peran Jack Miller yang sudah tanda tangan kontrak dengan Ducati pabrikan di MotoGP 2021. Bapak Francesco Guidotti selaku salah satu petinggi tim Pramac Ducati pun memberikan tanggapan atau memberikan komentar soal rumor ketertarikan timnya kepada Marini. Bapak Guidotti tak menyangkal bahwa tim Pramac Ducati memang tengah memantau Luca Marini untuk saat ini. Luca jelas salah satu pembalap yang banyak pengalaman dan telah membuktikan bahwa ia mengetahui caranya bertarung di papan atas, meski terkadang belum konsisten. Saya merasa bahwa ia juga sudah mempunyai sikap yang dewasa untuk menjalani transisi ke MotoGP. Luca Marini merupakan pembalap dengan kemampuan yang paling lengkap untuk saat ini, kata manajer tim Pramac Ducati Bapak Francesco Guidotti seperti dikutip dari Speedway.